fa asana ta'dibahu wa zaki awsafahu wa akhlaqu summa takhazahu sofiyahu wa wafaqa lil iktida'i bihi man arada tahzibah wa haruma an takhalluqi wa man arada tahyibah wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa sallama katsira amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi zikri hazihil ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira. Ay syahidan li rasuli bitabligi wa mubasyiran liman amana bil jannah wa naziran liman kadzaba bin nar wa da'iyan ilallahi ay ila tauhidihi wa ta'atihi bi amrih. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aidan man anfaqa dirhaman fi maulidi faka anama anfaqa zabalan min zahabin fi sabilillah. Wa qala sayyidina Ali karamallahu wajhahu man azama maulidan nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Wa qala Imam Siri Saqati man qasada maudian yuqra'u fihi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Shadaqallahul azim. Yang mulia dan yang saya hormati kepada para alim ulama, para ajengan, para kiai, para ustaz, para guru, para tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita bersama Bapak Ki Haji Suhanda selaku pendidik pembimbing di Masjid Al Barokah, dan yang saya hormati kepada para ustadz, guru-guru yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan yang saya hormati kepada Ketua DKM Masjid Al Barokah, dan yang saya hormati kepada bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, dan yang saya hormati kepada aparatur pemerintah, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT yang sama-sama saya hormati, dan yang saya hormati kepada para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi jamaah maulid yang sama-sama saya hormati. Pertama, mari sama-sama kita memanjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita semua tentunya dengan izin Allah, atas pertolongan Allah bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi dalam rangka takzim wa takrim. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita, silaturahminya kita, semoga kita semua mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurah ke junjungan alam, penghulu kita, baginda alam, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah maulid yang sama-sama saya hormati, kita
penting pisan selaku umat Islam diharuskan takzim wa takrim pada waktu bulan dilahirkannya orok yang mulia, pembela agama, pembawa cahaya, pembela revolusi Islam, yaitu junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Sebab ini kewajiban bagi kita selaku umat Islam diharuskan takzim wa takrim sebagai tanda terima kasih kita kepada Kangjeng Nabi. Dengan wasilah adanya kita, yaitu adanya Kangjeng Nabi. Air susu harus dibalas dengan air susu lagi. Jangan air susu dibalas dengan air tuba. Sabda hadis qudsi menjelaskan, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kata Allah, kalau kami tidak menciptakan Nabi Muhammad, kami tidak akan menciptakan 7 lapis langit, kami tidak akan ciptakan 7 lapis bumi, barang-barang yang ada di langit dan di bumi tidak akan aku ciptakan. Aku tidak akan menciptakan surga, neraka, lauhil mahfuz, aras kursi dan sebagainya kalau kami tidak menciptakan Nabi Muhammad. Inilah mulianya Kangjeng Nabi Muhammad. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilahnya adanya kita dengan adanya Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, untuk itu mari sama-sama dalam takzim wa takrim ini kita pakai adab tata krama sopan santun di dalam menghadapi mentazimkan Kangjeng Rasul. Alasan kedua yang supaya kita kita diperintahkan takzim wa takrim, agar kita semuanya nanti kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada nabi-nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Enggak ada yang bisa. Semua nanti manusia di hari kiamat pada kesusahan, pada kebingungan. Tidak ada yang tidak kesusahan manusia. Semua manusia nanti di hari kiamat pada kesusahan, pada kebingungan. Akhirnya manusia pada minta pertolongan kepada Nabi, terutama ke Nabi Adam alaihissalam. Kata manusia, ya Nabi Adam, sebagai Abu Bashar, ispa lana inda qodoil hajat. Ya Nabi Adam, tolongin saya. Saya tidak kuat dikejar-kejar api neraka. Tolongin saya ya Nabi Adam. Bagaimana kata Nabi Adam? Laqad asaitu hina akaltu minas syajarati fal ana astahi minhu izhabu ilanu. Wahai anak king, hai anak-anak kami, kata Nabi Adam, saya tidak mau nolongin kalian karena saya juga pernah berbuat melanggar aturan Allah. Saya pernah melanggar memakan buah holdi. Kata Allah, saya jangan mendekati buah holdi, saya jangan mendekati pohon holdi, tapi bukan malah mendekati, saya malah makan buah holdi. Saya malu mintakan selamat untuk kalian semua ke Allah Subhanahu wa taala. Coba tuh izhabu ila Nuh. Berangkat kamu
minta pertolongan ke Nabi Nuh. Akhirnya para manusia semua pada minta pertolongan ke Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh, tolongin kami tidak kuat dikejar-kejar api neraka. Kata Nabi Nuh, boro-boro, masih kenal boro-boro? Ya, kalau Cikuda pakai boro-boro ngomongnya payah. Boro-boro nolongin kamu, saya aja ripuh, kata Nabi Nuh. Nah, terus itu umat di hari kiamat pada minta pertolongan semua ke nabi-nabi, tidak ada yang bisa. Akhirnya manusia nanti di hari kiamat pada minta pertolongan ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus itu manusia minta pertolongan ke Nabi Muhammad. Nah, sama Nabi Muhammad dipegang tangannya semua manusia. Bayangkan semua manusia dipegang semuanya sama Nabi Muhammad, tangannya dibawa kemana? Kemana Pak? Bukan dibawa ke polisi. Umat semua dibawa ke bawahan arasy. Kangjeng Nabi Muhammad sujud ke Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, hai malaikat, payaqulu lahu irfa ra'saka satu to. Hai malaikat, suruh angkat sujudnya Nabi Muhammad. Apa yang kau pohonkan kepada aku? Kata Allah Ta'ala. Kata malaikat, hai Muhammad, hai ya Gusti Muhammad, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau pinta ke Allah Subhanahu wa taala? Nah, jawab Kang Rasul, saya minta umat kami, semua umat manusia supaya diselamatkan daripada panca bahaya di hari kiamat ini. Akhirnya syafaat Nabi Muhammad diterima oleh Allah. Pertolongan Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah. Manusia semua selamat, bukan hanya umat Islam, selain daripada umat Islam pada waktu itu selamat karena syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih belanya Kang Rasul kepada kita. Makanya kita jangan segan-segan. Mari kita ta'zim wa takrim ke Kangjeng Rasul. Siap ya. Jadi syafaat itu pertolongan. Artinya syafaat itu pertolongan. Kasih sayangnya Allah, kasih sayangnya Kangjeng Rasul. Syafaat ini kayak seperti syafaat orang tua ke anak. Syafaat juga pertolongan orang tua ke anak. Anak minta apa juga karena orang tua sayang kepada anaknya, dikasih yang dia mampu dikasih. Tuh sayangnya orang tua kepada anak, ini syafaat pertolongan. Anak sakit diobatin sama orang tuanya, pokoknya sampaikan ke waras, berusaha bagaimana caranya anak saya supaya waras. Tuh syafaat orang tua ke anak. Cuman kadang-kadang anak terbalik ke orang tua. Kalau orang tua mah ke anak, anaknya sakit diobatin biar sampaikan ngejual, ada yang dijual. Kalau masih ada yang dijual sama orang tuanya buat ngobatin anak. Punya sawah dijual. Punya kebun dijual supaya anaknya waras. Tapi anak ke orang tua suka terbalik. Anak ke orang tua sakit, apalagi sakitnya sampai ada tahunan. Apa kata anaknya? Ya bukan sih gue nyumpain, saya sih bukan nyumpain, ini mama apa bukan nyumpain. Ya kalau udah kuat-kuat amat ya udah we. Apa maksudnya? Udah teh meninggal. Tuh anak mah ke orang tua begitu, orang tua mah ke anak gak begitu. Pokoknya anak sakit diobatin terus sampai kapanpun. Paribasa kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala.
bela anak, bela orang tua ke anak. Beda anak mah ke orang tua. Kadang-kadang ini mah di sono, bukan di sini. Iya, di Betan sedikit. Anak ke orang tua nginjem duit itu biasanya ada poknya doang nginjem. Saya nginjem duit sekian, diganti mah kagak anak mah. Itu anak. Orang tua mah ngebiayain anak sekian-sekian, gak perhitungan. Tapi anak ke orang tua perhitungan. Nah inilah ya bedanya. Tapi syafaat tetap dijalankan. Kasih sayangnya orang tua kepada anak, ini pertolongan juga. Nah, jadi syafaat itu pertolongan. Siapa lagi nanti yang bisa nolongin di hari kiamat? Diizinin oleh Kangjeng Rasul, satu, para ulama. Ya, yang bisa nolongin nanti di hari kiamat para ulama, para wali, para syuhada. Satu riwayat ada orang lagi gegoakan, tahu gegoakan? Ngejerit-jerit dalam neraka. Ngejerit dalam neraka, tolongin saya, Mang. Tolongin saya, Mang. Nah, kata itu yang suka Ustadz tadi? Siapa kamu? Saya. Saya siapa? Lah saya. Aku gak kenal lagi ah. Nah, kata dia yang di dalam neraka. Oh iya. Pan Mamang dulu pulang ngaji, saya kasih air. Mamang mampir ke rumah saya kasih air. Sekarang saya lagi kesusahan, saya lagi di neraka, tolongin Mang. Nah, ini Ustadz bisa nolongin, nyapaatin, nolongin orang yang lagi jejeritan dalam neraka. Tuh, Ustadz. Makanya kita kudu sayang sama Ustadz, kudu cinta kepada sama Ustadz. Ya, hadis Kangjeng Rasul menjelaskan, julusuka saatin indal ulama ahabu ibadati sanatin. Julusuka saatin, barang siapa yang duduk dekat ulama, indal ulama, dekat ulama, ahabu ilallah ibadati sanatin, lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah setahun. Duduknya doang dekat ulama, dekat guru kita. Alhamdulillah nih, sekarang kita bisa duduk dekat guru kita. Ya, walaupun di sono tetap ini dihitungnya dekat karena di satu masjid. Ya. Nah, inilah hebatnya ulama. Cuman kadang-kadang ulama suka kasihan. Asal lagi kagak yang ngebutuhkan, ulama diibaratkan garam. Garam kalau lagi kagak ngebutuhkan naruh ke sembarangan. Kadang-kadang di kolong, ya, sampai ke sawer-saweran itu garam, sampai basah, kagak mau diangkat, ya. Tapi satu saat itu garam dibutuhkan, ya, kagak punya garam, sampai ngebelaan ngejual emas buat beli garam. Ada nggak orang sini yang kagak punya garam menjual emas? Kagak ada ya? Kata saya kagak ada. Nah, jadi itulah ya nasib ulama asal nggak dibutuhkan sama masyarakat. Sedih. Tapi ulama, tapi guru-guru kita nggak, walaupun nggak dibutuhkan, tapi nggak sampai benciritan, nggak sampai kuru, nggak gemuk-gemuk. Ulama, guru-guru kita, alhamdulillah. Lihat guru kita, awalnya seterak, hebat, ya. Nah, inilah berkah ilmu. Nah, makanya kita harus cari ilmu, harus pada mau ngaji nih. Pengajian. Katanya di sini pengajian malam Senin. Hadirin, ya. Jangan kadang-kadang ini MC udah manggil-manggil dari habis Isya. Bapak-bapak, para pemuda, pada malam ini pengajian. Udah tahu dari kemarin gue pengajian malam Senin. Mari kita sama-sama datangi pengajian setiap malam Senin. Datangnya nuntut. Aki-aki di pojok. Tidur. Bukannya hadir, tidur. Ya. Datang lagi sono, pojok sono. Nyerande.
tidur lagi. Ya, dipanggil lagi, bapak-bapak, para pemuda, mari kita isi pengajian kita. Datang 2-3 orang lagi. Nah, karena yang hadirnya cuma 5 orang, kata MC, bapak-bapak, pengajian kita libur aja dah. Untungnya mengaji atau libur we. Nih, salah kita. Ya, sebab itu padahal itu ngaji gede banget pahalanya. Maninta qala liya ta'alama ilman gupiro lahu qabla ayahtua. Barang siapa yang melangkahkan kaki dari rumah niat mau ngaji, sebelum melangkahkan kaki dosanya sudah dihampura oleh Allah. Tuh, hebatnya ngaji. Enak gak? Enak. Sebelum berangkat sudah dihampura dosanya. Apalagi berangkat. Setiap langkah kita diberikan pahala, 1 langkahnya 100 kebaikan. Dihapus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, 100 keburukan setiap langkah kita. Makanya kalau mengaji nanti ini walaupun ini dekat, muter dulu. Ke Cimpaun dulu sono. Ya, ke Rawa Kebo dulu. Supaya langkahnya banyakan. Itu. Ya enggak lah pokoknya mas, sampai aja ngaji ya. Hadirin nih pengajian kita. Ya, gede pahala ngaji. 720 jam dalam 1 bulan. 720 jam. Kalau yang dipakai ngaji 1 menit saja lah yang dipakai ngaji. Inilah yang rajanya mempunyai waktu. Ya, waktu yang dipakai ngaji 1 menit, ini rajanya waktu. Yang 1 menit dalam 720 jam. Saking ku hebatnya ngaji. Nah, jadi yang ngaji yang dapat pahala itu yang ngelangkah. Sekarang kan di rumah banyak HP. Oh, saya ngaji di HP aja udah. Banyak sini sama ngaji, beda pahalanya lain. Ya. Kalau ngaji mah yang dapat pahala gede mah yang kelihatan umik mulut guru kita. Ini dapat pahala gede mah. Kalau ngaji di HP, kalau salah gimana kita? Pak Ustadz, saya mau nanya, bagaimana di HP? Kita ketok-ketok HP-nya? Gak bisa. Gak boleh begitu ngaji. Harus ada tongkrongan guru kita. Ini yang dapat pahala gede mah, ngaji mah. Ya itu kalau buat tambah-tambah wawasan boleh-boleh sajalah kita di HP. Tapi yang dapat pahala gede ngaji itu harus datang ke tempatnya ini. Nah, mari sama-sama kita isi pengajian kita yang setiap malam Senin. Bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya dulu ya. Ibu-ibu juga sama, ya. Kadang-kadang ibu-ibu ngaji, yang nggak ngaji sama, ya. Kalau yang ngaji, ibu-ibu nih ya, dari pagi udah siap, udah nyuci piring, ngepel, udah nyuci pakaian, sabung ngaji. Yang nggak ngaji nyantai saja, ya. Nah, dia mah langsung berangkat ngaji, selawatan. Dari pagi selawatan. Ya, ibu-ibu kan selawatannya banyak ibu-ibu mah. Rupa-rupa selawatannya nggak kayak bapak-bapak. Bapak-bapak mah melempem baik. Kamu ibu-ibu banyak selawatan. Nah, selawatan baik dari pagi sampai siang. Kenapa? Karena yang ngajinya sama. Ya. Nah, jadi ibu-ibu yang ngaji sama yang nggak ngaji sama waktunya mah. Ninggangnya mah sama, yang ngaji mah sudah beres ngepel, beres nyuci. Yang mau ngaji nih, tapi yang nggak ngaji nyantai, ngobrol. Nah, yang ngaji berangkat ngaji, yang ngobrol masih pada ngobrol. Dia pulang ngaji, yang ngobrol masih ngobrol, masih pada ngerumpi. Ya, nah, yang ngaji mah untung, ngaji udah, ngepel udah, nyuci udah. Tapi yang nggak ngaji, tiba ngobrol doang. Tinggal lepoh di atas ubin. Nah, rugi kita kalau kita nggak ngaji. Ya, sebab nanti ini masjid, majlis di akhirat bakal ngerupakan kapal. Kalau kita suka ngaji, kita isiin ini masjid, kita isiin madrasah kita, ngerupakan kapal, diam di dekat jembatan Shiratal Mustaqim. Kata malaikat, hai orang-orang yang suka ngaji, masuk kamu ke dalam kapal. Kami akan terbangkan ini kapal menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Sebab jembatan Shiratal Mustaqim itu jauhnya, nanjaknya, turunnya, nanjaknya 1000 tahun, ratanya 1000 tahun,
turunnya 1000 tahun. Jadi perjalanan berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim 3000 tahun. Kecilnya lebih kecil daripada rambut, tajamnya lebih tajam daripada bendok dapur. Bukan bendok dapur ya, lebih tajam daripada pedang. Ini jembatan Shiratal Mustaqim. Coba bayangkan, ya, siapa yang bisa? Bawahnya api neraka berkobar-kobar. Kita jangankan api neraka, kita nginjek puntung rokok aja kita ngajol. Buset ya, nginjek apa ya? Padahal puntung rokok, sampai segitu ngajolnya kita, panas. Apalagi api neraka nanti kita. Ya Allah ya Robi, ya. Nah, tapi bagi orang yang suka ngaji, naik ini dirupakan kapal nanti. Ayo silahkan. Orang-orang yang suka ngaji masuk ke dalam kapal. Nah, kumpul udah tuh, masuk dalam masjid, terbang kapalnya, berjembat sampai, ya. Nah, tinggal yang kagak suka ngaji, begitu mau berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim, lagi pelangak pelongo, melihat jembatan yang segitu jauhnya, melihat jembatan segitu kecilnya, melihat jembatan segitu tajamnya, ya. Ditanya sama malaikat, Mang mau kemana? Ya saya mau berjembat malaikat. Lah, Mama kok ketinggalan? Iya, emang orang-orang pada kemana? Atau orang-orang udah tadi naik kapal berjembatnya. Ya, bareng-bareng suruh naik kapal. Emang Mama kenapa? Lah tahu saya gak tahu. Lah, emang Mama waktu di dunianya bagaimana? Lah bagaimana? Emang Mama gak suka ngaji? Kagak. Wah ya boleh jadi atuh, kata malaikat. Ya, nah jadi ketinggalan dia karena nggak suka ngaji. Tuh, ya, ini bukan bohong, bener. Buka di kitab Takrib ada, di kitab Qurtubi ada, ya masalahnya. Nah makanya mari sama-sama kita isi pengajian kita, ngaji aja dulu dah. Sebab kalau kita nggak ngaji, kita ibadah nggak pakai ilmu, mual diterima ibadah kita. Ya, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun latuk balu. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun latuk balu. Orang yang beribadah nggak pakai ilmu, ditolak ibadah yang nggak diterima oleh Allah. Ibadah harus pakai ilmu. Ya. Dengan ilmu harus diamal. Punya ilmu nggak diamal, Fa'alimun bi ghairi ilmi ya'malu mu'azabun min qabli ubadil wasan. Orang alim yang nggak ngamalkan kepada ilmunya, maka akan disiksa sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Tuh orang alim bagiannya. Sebelum orang-orang yang menyembah berhala, orang alim dulu. Kan? Begitu habis dosanya orang alim mah dikesurgakan. Lah kalau yang menyembah berhala mah mual dikesurgakan, terus disiksa. Nah, mentak di orang alim mah bakal dikesurgakan, cuman disiksa dulu. Nah, mentak berarti wajib kita yang punya ilmu diamalkan ilmunya. Ya, diajarkan. Man ta'allama ilman, man ta'allama baban minal ilmi liyu aliman nasi. Utiyalahu sawabu sab'ina nabiyan. Barang siapa yang mengajarkan ilmu satu bab, terus diajarkan ke kita yang pada butuh ilmu, maka itu orang yang mengajarkan ilmu diberikan pahala 70 nabi. Masya Allah, diberikan pahalanya 70 nabi. Orang yang mengajarkan ilmu satu bab, orang yang mengajarkan dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Di sini pakai jujama ngajinya ya. Nah, kayak di sana sama. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal. Kalau sekarang mah lain. Huruf udah jadi. Ya, a, i, u, babi, bu, tatitu, bapak, bu, matamu. Ya, sekarang mah udah jadi, huruf udah jadi ya. Nah, kalau dulu mah satu-satu diejah, ya. Nah, inilah. Jadi bakal diberikan oleh Allah pahalanya 70 pahala nabi. Itu gede orang yang ajarkan ilmu pahalanya.
Nah, mari sama-sama. Yang alim harus mengajarkan kita yang bodoh wajib belajar. Ya, jadi supaya ibadah kita sah, ibadah kita napak. Ya, terutama di dalam masalah sholat. Sholat ini ada rukun sholat, ada pembatalan sholat, ada syarat sah sholat, ada syarat diterima sholat, ada pesunatan sholat, ada pemakruhan sholat di dalam sholat. Berarti kita wajib mengetahuinya. Sholat baik kita nggak tahu ilmunya. Seperti kita sholat, tumaninah kita sholat, tapi nggak tahu tumaninah itu rukun, belum jadi sholat kita, ditolak keneh baik. Nah, berarti kita benar-benar ibadah wajib dengan ilmunya. Di mana nyari ilmunya? Di tempat pengajian. Nah, untuk itu mari sama-sama kita isi pengajian kita penuhin pengajian. Sekarang ramenya bukan di pengajian, di bulu tangkis. Rame bulu tangkis mah sampai semalaman, kagak ngantuk. Coba ngaji memang godanya memang ada 3 orang yang ngaji. Setan ngegoda orang yang ngaji 3 tempat. 1 di pantat. Orang kalau ngaji pantatnya usah diserbai, kagak mau diem. Ya, belonjor salah, malu, nyerandek takut tibra. Ya, usah diserbai pantatnya. Tuh, goda ngaji. Kedua, setan ngegoda orang yang ngaji ke hati. Hatinya ringrang, pikiran kemana baik. Coba sekarang kita biar kumpul begini, hatinya pada kemana baik pikirannya mah. Ya, mau husuk ini nih. Udah ada yang pengen lah buru lama amat sih. Ya, nah itu hati ngegoda ngaji tuh. Ketiga, setan ngegoda orang yang ngaji ngantuk baik ngaji mah. Lain sama main yang 4 orang berempat. Ya, itu padahal itu yang main berempat orang apa sebenarnya main gaple ya. Itu main gaple mah nggak ngantuk dari jam 8 sampai jam 2 belum kerasa ngantuk. Padahal itu gaple berat gaple teh. Berapa itu? 4-0. Wah, prek tuh, berat banget gaple mah. Tapi nggak ngantuk, hilang ngantuknya. Ya, itulah ya sebab jalan untuk keburukan, nafsu. Kalau jalan untuk kebaikan mah, untuk ke surga memang digoda, banyak godaannya. Tapi kita harus paksakan, ya hilangkanlah yang begitu-begitu. Nah, mari sama-sama saya mengajak kita isi pengajian kita. Ini mohon maaf, kembali kepada ngagungkan kekangnya Rasul. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebelum yaitu melahirkan kangnya Rasul, Allah Taala menciptakan Nabi Adam. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah. Malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk mengambil secual tanah. Kata Allah, hai Jibril, kamu harus ke dunia. Kami ingin membuat bibit manusia. Kamu harus ngambil tanah. Nanti kalau sudah hasil bawa ke sini ke kami, kata Allah Ta'ala. Malaikat Jibril turun ke dunia, ngaprak ke dunia, mau ngambil tanah bibit manusia. Tanah semua pada ngejerit, nggak mau dibikin bibit manusia yang pada akhirnya dikerakakan. Ngejerit tanah semua sedunia, bukan cuma kecil cimpauan doang, sedunia tanah ngejerit. Akhirnya Jibril nggak berhasil. Kemudian merintah lagi ke malaikat Mikail. Mikail juga nggak berhasil. Terus kemudian Allah Ta'ala merintah lagi ke malaikat Azrail. Nah, kata Azrail begitu tanah sedang ngejerit, ditepak sama malaikat Azrail. Hai Azrail, diam kamu. Allah Ta'ala masukkan ke neraka juga. Yang jelek amalnya, yang bagus amalnya mah akan dikesurgakan. Baru itu tanah diam. Nah, akhirnya malaikat Jibril mengambil tanah secual. Secualnya malaikat Jibril bukan cualan kayak kita mah secualnya sedikit, tapi malaikat Jibril mah secual juga, ya. Nah, gede. Nah, akhirnya itu malaikat Jibril, tanah itu dibentuk seperti manusia. Berapa sesudah terbentuk manusia,
diantep dulu selama 40 tahun. Terus dihitam oleh Allah Ta'ala, dikasih umur, dikasih nyawa dari mulai halis, dari atas kepala ngasih umur Nabi Adam. Ya, jadilah terbentuk singkat cerita Nabi Adam. Maka Nabi Adam teh tingginya 30 meter. Masya Allah, tinggi banget Nabi Adam teh ya. Makanya Nabi Adam mah kalau meti kelapa nggak pakai naik lagi. Dan langsung aja petikin, dan 30 meter tingginya. Lebarnya 7 meter Nabi Adam. Lebarnya 7 meter. Ya. Terus ada cahaya. Sebab Allah menciptakan makhluk. Pertama nur Nabi Muhammad. Itu cahaya pindah ke Nabi Adam. Nah, semua para malaikat sujud ke Nabi Adam. Karena itu nur cahaya Nabi Muhammad pindah ke Nabi Adam. Setelah itu maka pindah lagi nur Nabi Muhammad ke telunjuk Nabi Adam. Ya, entah sampai sekarang orang kalau nunjuk diikutin. Di mana? Tuh, sonono tuh. Entah ini asalnya ada nur Nabi Muhammad di telunjuk manusia itu. Sampai sekarang diikutin kalau orang nunjuk. Nah, jadi kami beserta santri-santri kami sekarang lagi diajar tani. Ya, diajar tani. Santri saya lagi diajar tani sekarang. Taninya singkong ngawinkan pun rambutan, Aceh lebak sama Aceh manis. Jadi Aceh lebak. Ya. Terus sekarang lagi diajar ngawinkan pohon singkong sama pohon kelapa. Santri saya, Pak, lagi belajar ngawinkan pohon singkong sama pohon kelapa. Terbuahnya apa? Buahnya urab kelapa, urab singkong. Ya, buahnya itu hasilnya. Ya, ini jadi lagi diajar lah pokoknya mah. Ya, santri-santri saya sedikit-sedikit. Itu ya. Nah, Nabi Adam, setelah Nabi Adam terbentuk, maka jadilah pangkasep-kasepnya manusia. Pada waktu itu, pada waktu Nabi Adam ada, yaitu kagak ada hukum sholat. Ya, belum ada hukum sholat. Ya, siapa yang mau sholat kalau orang belum ada? Ya, jadi mentak belum ada hukum sholat. Situ waktu itu mah. Ya, jadi diwajibnya sholat apa sesudahnya Isra Mi'raj Kangjeng Rasul ya. Baru diwajibin sholat. Nah, jadi awalnya manusia yaitu Nabi Adam. Nah, jadi mari sama-sama kita tazim wa takrim dengan berkahnya maulid kita, yaitu kita ngagungkan ke Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kita ngagung dengan Kangjeng Rasul ini, semoga kelak di akhirat nanti kita mendapat syafaat dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan amal-amal sedekah Bapak, ya, amal-amal ibadah Bapak semuanya mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Rupina sakitu wae kirang langkungna nyungkeun diampunan kasuhun, bilih aya kalepatan maklum manusia al insan mahal khata wa nisyan. Manusia tehilap teluput tina dosa sinareng hilap. Aya wae kesalahanana, salah wae lain iblis, lain jin, lain setan, bener wae lain nabi. Jadi manusia mah aya salah aya benerna. Kusakituna bilih aya ucap-ucapan anu kirang sae didangkeunana sekali di sim abdi nyuhunkeun diampunkeun anu kasuhun. Buah jeruk, buah pisang, buah manggis, buah dukuh. Itulah nama-nama buah. Nah, segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini masih ada guru kita yang akan menyampaikan tausiah maulid ini. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.